Selamat pagi kepada Bapak Alek dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai topik Back Orifice 2000 atau B0. Salah-salah kok B0, BO. Ulang-ulang ya. Selamat pagi kepada Bapak Alek dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai topik Back Orifice 2000 atau BO2K. Adapun anggota kelompok kami ialah Gorga Siagian, Grace Widya Simanjunta, Ananda Amelia, Angel Rizka Pardede, dan Grace Naibaho. Back Orifice, atau yang sering disebut sebagai BO, yaitu adalah sebuah alat bantu administrasi komputer dari jarak jauh yang dipergunakan untuk mengontrol sistem operasi Microsoft Windows yang dikembangkan oleh kumpulan peretas profesional Cult of the Dead Co. BO dirilis pertama kali sebagai platform Windows NT pada tahun 97. Pada tahun 99, grup yang sama merilis versi baru yang disebut sebagai Back Orifice 2000 atau sering disebut sebagai BO2K. Ada poin-poin yang bersangkutan dengan Back Orifice 2000. Yang pertama adalah Back Orifice 2000 termasuk dengan Trojan Horse Backdoor. Trojan Horse Backdoor ini memungkinkan untuk melakukan tindakan apa saja kepada komputer yang sudah terinfeksi seperti mengirim, menerima, upload, hapus, reboot komputer, dan tindakan lainnya tanpa sepengetahuan pemilik. Selanjutnya, Back Orifice 2000 ini dapat dipergunakan secara sah untuk administrasi sistem. Dan Back Orifice ini termasuk dalam produk dari kelompok peretas Cult of the Dead Co. Cult of the Dead Co. ini juga dikenal sebagai CDC, yaitu peretas komputer organisasi media DIY yang didirikan pada 1984 di Texas. Grup ini memiliki webblog di situsnya yang berjudul Cult of the Dead Co. Dan Back Orifice 2000 ini dirilis pada konferensi DEF CON pada tahun 1999. Selanjutnya, pada Back Orifice 2000 ini, video pada http www.uberspace.com. Uberspace.com adalah platform hosting yang ditargetkan untuk orang-orang yang ingin melihat ke belakang layar, melakukan hal-hal yang tidak kami antisipasi dan umumnya lebih suka bekerja pada konsol berbasis teks. Tujuannya adalah tidak hanya menghost ke konten yang ingin dilihat di web, tetapi juga untuk memperkenalkan Anda ke Linux dan penggunaan sel dasar. Selanjutnya, pada Back Orifice ini dapat merusak Windows 9X-ME dan Windows NT-2000. Back Orifice merupakan sebuah alat bantu administrasi komputer yang jarak jauh yang sangat powerful. Akan tetapi mengingat adanya fitur stealth pada komputer server, maka keberadaannya bisa menjadikan ancaman yang serius terhadap sistem yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows NT dan keluarganya. Selanjutnya, BO2K server code 100 KB dapat mendengarkan port TCP atau UDP apapun. Kemudian original Back Orifice mendengar UDP port 31337. Dan terakhir, pada Back Orifice ini kode klien GUI BO2K 500 KB. Selanjutnya, BO2K capabilities. Adapun kemampuan dari BO2K yaitu yang pertama dapat membuat pop-up dari kotak dialog. Yang kedua dapat mencatat penekanan tombol atau keystroke. Yang ketiga dapat membuat daftar informasi dari sistem secara terperinci. Yang keempat, dapat mengumpulkan password dan dapat juga membuang database SAM. Yang kelima, dapat melihat, menyalin, mengganti nama, menghapus, mencari, ataupun mengkompres file pada sistem. Yang keenam, dapat mengedit, menambah, ataupun menghapus konfigurasi sistem pada program apapun dengan cara melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, BO2K mampu melist, meng-kill, atau memulai proses apapun. Kemudian mampu melakukan pengalihan paket ke mesin dan port lain atau disebut relay.
Kemudian mampu melakukan pengalihan aplikasi berbasis DOS atau memungkinkan pembuatan backdoor netcode. Selanjutnya mampu mengontrol multimedia atau di sini maksudnya adalah memungkinkan penyerang untuk melihat layar korban dan mengontrol keyboardnya. Dan terakhir ada server file HTTP, yaitu mampu melihat file korban melalui browser web. Selanjutnya yaitu tricking users to install Trojan backdoors. Untuk mengelabui pengguna untuk menginstal Trojan backdoors, pertama dilakukan yaitu sematkan aplikasi backdoor di program lain yang tampak tidak bersalah melalui wrappers. Wrappers ini membuat satu aplikasi Trojan exe dari dua program exe yang terpisah. Ketika Trojan exe dijalankan, keduanya mendasari exe program akan berjalan. Misalnya, sematkan BO2K di dalam kartu ucapan elektronik. Misalnya, sematkan BO2K di dalam program ActiveX di server web. Tools yang dipakai untuk wrapper ini yaitu SLLK-Rope, ada situs http www.netninja.com, Saran Wrap, dan Elite Wrap. Sekian dari presentasi kami. Adapun kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Simpson Panjaitan, Romo Naibaho, Reinhard Silaen, Max Fania Manhurung, Auro Silalahi, dan Nester Gultom yang akan mempresentasikan bagian kami terkait patch management. Pertama adalah patch dalam dunia komputer, yaitu perbaikan atau update daripada suatu software untuk memperbaiki error atau bug. Sebagian besar program perangkat lunak mungkin memiliki beberapa patch ataupun dalam bahasa Indonesia disebut tambalan setelah rilis awal dan biasanya digunakan untuk memperbarui program saat install. Patch yang biasa digunakan untuk mengupdate atau melakukan updatean terhadap aplikasi ataupun game itu biasanya menggunakan UI atau user interface. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pengguna dalam mengupdate aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Romo. Yang selanjutnya adalah hotfix. Hotfix atau disebut juga Quick Fix Engineering Update atau QFE Update adalah sebuah package yang digunakan untuk mengatasi masalah atau cacat secara langsung dalam sebuah sistem, misalnya bug dalam software. Hotfix sedikit mirip dengan patch karena dapat memecahkan banyak masalah yang sama. Tetapi hotfix ini lebih ditekankan pada sistem secara langsung untuk memperbaiki masalah secepatnya dan tanpa membuat sistem downtime atau padam. Selain itu, hotfix umumnya mengatasi masalah yang sangat spesifik, seperti menambahkan fitur baru, bug atau perbaikan keamanan, atau mengubah skema database. Contoh dari pembentukan hotfix itu, misalnya sebuah bank mengetahui bahwa aplikasi perbankan mereka dapat diretas, dieksploitasi, atau rentan pencurian data pengguna seperti kata sandi, nama pengguna, dan informasi akun. Bahkan jika peretasan atau masalah tersebut belum terjadi, itu adalah risiko yang sangat urgent sehingga memerlukan tindakan sesegera mungkin. Tim keamanan kemungkinan akan berdiskusi dan berebut untuk memberikan perbaikan terbaru untuk mengatasi kerentanan sesegera mungkin sebelum gangguan benar-benar terjadi. Sehingga utamanya, hotfix dibuat untuk mengatasi situasi yang mendesak terhadap masalah yang perlu segera diperbaiki. Hotfix ini umumnya terbentuk di luar alur pengembangan normal sebuah perangkat lunak. Next. Selanjutnya, patch management process. Yang pertama itu adalah detect. Gunakanlah tools untuk mendeteksi missing security patches atau keamanan pada patches yang tidak ada atau hilang. Missing patch memberikan rincian patch yang mempengaruhi aplikasi atau sistem pada jaringan. Yang kedua, assess. Nilailah masalah yang ada berdasarkan tingkat masalah yang terkait dengan mengurangi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
Atau dengan kata lain, nilailah berdasarkan risiko, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, acquire. Pada acquire, downloadlah patch untuk dapat melakukan testing. Tahap selanjutnya adalah tes atau pengujian. Pada tahap ini dilakukan dengan menginstal patch terlebih dahulu pada mesin pengujian. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi konsekuensi perbaruan. Semua jaringan dan konfigurasi berbeda, jadi perlu dilakukan pengujian dan memastikan jaringan yang digunakan dapat menjalankan patch dengan benar. Kemudian dilanjutkan dengan deploy. Setelah pengujian dilanjutkan dengan mendeploy patch ke komputer, serta memastikan tidak adanya dampak buruk pada sistem atau aplikasi setelah melakukan deploy. Yang terakhir, tahap maintain. Pada tahap ini dilakukan setelah proses deploy selesai. Tahap ini berguna untuk menjaga dan memperhatikan perubahan setelah deploy, serta bersiap siaga jika ada pemberitahuan atau pelaporan mengenai perubahan yang ada. Selanjutnya adalah benefits dari patch management. Yang pertama adalah continuous security, yaitu manajemen patch memastikan fiksasi kerentanan yang rentan terhadap eksploitasi dan membantu menghindari malicious activity, pencurian, dan kerusakan reputasi jangka panjang. Yang kedua adalah innovative features, yaitu pembaruan berisi fitur dan manfaat baru. Ketiga adalah compliance, adalah manajemen patch adalah salah satu solusi yang membantu dan mempertahankan tingkat standar compliance. Kemudian productivity, yaitu meningkatkan produktivitas staf dengan berfokus pada bidang program area tertentu dengan satu sistem operasi. Kemudian low downtime, mengubah efisiensi seluruh perusahaan dan membantu mengurangi downtime ini yang memastikan produktivitas yang lebih baik dan terkini dari semua sistem dan program pendukung. Kemudian happy customer, meningkatkan stabilitas dan performa, mendapatkan feedback yang positif dari customer. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai security tools. Yang pertama yaitu mengenai web application security scanners, yang kedua web server security scanners, yang ketiga web server malware infection monitoring tools, dan yang keempat yaitu web server security tools. Yang pertama yaitu Saihan Hybrid Web Application Security Scanner. Sebagai rangkaian alat hibrida berfokus pada banyak sudut dan tampilan untuk mengevaluasi status keamanan aplikasi web, seperti versi langsungnya, kode sumbernya, dan konfigurasinya. Akurasi deteksi tak tertandingi dan sampai menduduki puncak grafik benchmark terbaru yaitu 100% SQL injection dan hampir 100% cakupan penyerapan. Produk yang dihasilkan yaitu hibrida ponsel, kode Saihan, Saihan Dynamis, iCDART, dan wawasan Saihan. Yang kedua yaitu Nstalker Web Application Security Scanner. Diciptakan pada tahun 2000 yang bertujuan memberikan solusi untuk melindungi perusahaan dan individu dari ancaman digital yang mempengaruhi sistem informasi. Nstalker akan memindai aplikasi web untuk sejumlah besar kerentanan, termasuk standar terkenal seperti OWASP Top 10 dan PCI Data Security, dan juga inspeksi keamanan khusus untuk memastikan secure development life cycle. Kemudian ada Skipfish. Skipfish adalah tool pengintai keamanan aplikasi web yang menyiapkan sebuah site web interaktif menggunakan penjelajah rekursif dan prop berbasis kamus. Skipfish ini memiliki keunggulan yaitu yang pertama kecepatan tinggi di mana mampu menangani 2000 request per detik. Kemudian mudah digunakan tanpa harus susah mempelajari cara menggunakannya, dan kemudian memiliki security logic di mana memiliki kualitas yang sangat tinggi. Selanjutnya Burp Suite. Burp Suite
adalah tools yang banyak digunakan dan mungkin menjadi salah satu senjata utama dalam melakukan penetrasi testing pada website dan mobile application. Itu adalah untuk mengintercept data yang dikirim atau diterima oleh aplikasi atau browser dari server melalui jalur proxy yang sudah disetting pada browser atau Android atau iOS, sehingga seorang hacker dapat melakukan manipulasi data yang dikirim maupun yang diterima oleh browser atau mobile application. Beberapa fitur di dalam tools Burp Suite ini yaitu yang pertama proxy, yang kedua scanner, ketiga intruder, yang keempat repeater, dan yang terakhir adalah decoder. Selanjutnya adalah NetSparker Web Application Security Scanner. Langkah-langkahnya adalah temukan dan pindai setiap sudut aplikasi. Yang kedua, deteksi, yaitu mendeteksi lebih banyak kerentanan atau DAS plus IAST. Selanjutnya adalah penyelesaian, yaitu dengan cara fitur otomatis dan alur kerja yang mempermudah pengelolaan dan penetapan tugas keamanan. Selanjutnya adalah mengintegrasikan atau membangun keamanan ke dalam pembangunan, sehingga akan terus aman dalam 24 jam sehari. Selanjutnya adalah detektif. Jenis yang pertama adalah deep scan, yaitu memindahi apa yang kita buat dengan cara tambahkan dan verifikasi kepemilikan domain dan mulai memindai dan memperbaiki kerentanan. Jenis yang kedua adalah asset monitoring, yaitu pindai apa yang di-host dengan cara mendeteksi file yang terbuka, kerentanan, dan kesalahan konfigurasi yang mungkin terlewatkan oleh pemindah DAST. Selanjutnya, konfigurasi tidak ada yang rumit, yaitu cukup menambahkan domain dan pantau semua subdomain dan aplikasi secara instan. Selanjutnya, Web Scarab, yaitu alat bagi siapa saja yang perlu mengakses secara kerja aplikasi berbasis HTTP atau HTTPS. Web Scarab ini merupakan alat open source yang dikembangkan oleh OWASP dan diimplementasikan di Java dan dapat berjalan di beberapa OS. Selanjutnya ada Cookie Digger, yaitu perlindungan untuk kebutuhan keamanan masa kini, melindungi informasi keuangan dan pribadi dari potensi penipuan, dan juga menyediakan VPN yang aman, serta mengetahui situs mana yang dapat dipercaya. Tinfoil Security, yaitu aplikasi yang merupakan bagian dari Synopsys API Scanner, memudahkan pengembang untuk mengidentifikasi cacat keamanan pada API. Kemudian, secara praktik, melindungi REST dan GraphQL API. Pengujian keamanan API dilakukan secara komprehensif, kemudian menguji dengan kecepatan pengembangan. Penguji otomatis terintegrasi dengan alat yang digunakan saat ini. Selanjutnya WP Scan, yaitu pemindai keamanan online untuk kerentanan WordPress. Fiturnya teknologi deep scan, pemindaian instan, pemindaian otomatis, dashboard all-in-one, kemudian ada pemberitahuan dan laporan lanjutan. Milescan Virus Pro, yaitu aplikasi Java yang membantu menilai keamanan aplikasi web. Aplikasi ini didistribusikan secara gratis dan memotong transfer data HTTP dan HTTPS antara klien dan server. Fungsinya mencegat pesan HTTP atau HTTPS, kemudian chaining proxy. Instance Source, yaitu tools yang memungkinkan pengguna untuk melihat source code dari sebuah halaman web. Tools atau program instance source code terintegrasi ke dalam Internet Explorer dan membuka jendela toolbar untuk menampilkan source code bagian halaman maupun yang terpilih di jendela browser. Fitur dari instance source, yang pertama, user mendapatkan elemen HTML dari sebuah halaman secepat mungkin. Kedua, pengeditan HTML langsung dalam browser web. Ketiga, penggantian perintah view source yang ditingkatkan. Keempat, instance source dapat menampilkan kode HTML yang sama persis dengan konten halaman yang terlihat. Fitur selanjutnya menunjukkan semua file eksternal pada halaman dan memungkinkan user untuk menyimpannya dengan satu klik. Kemudian penyorotan sintaks HTML, JavaScript, dan VBS script yang praktis. Tampilan real-time yang mudah dari CSS dan file script. Akses cepat. Web Server Security Scanners, untuk yang pertama adalah Scan My Server. Scan My Server digunakan untuk menemukan kerentanan keamanan di situs web atau server web. Itu dapat menghasilkan laporan pengujian yang komprehensif dan juga dapat membantu dalam perbaikan masalah keamanan yang mungkin ada dalam situs atau server web perusahaan. Next.
NICTO 2. NICTO 2 adalah pemindaian server web open source atau GPL yang melakukan pengujian komprehensif terhadap server web untuk beberapa item, termasuk lebih dari 6.500 file per CGI yang berpotensi berbahaya, memeriksa versi usang lebih dari 1.250 server, dan masalah khusus versi di lebih dari 270 server. Next. Cara menggunakan NICTO 2 adalah sebagai berikut. Next. Yang ketiga adalah Qualys Free Scan. Qualys Free Scan berfungsi untuk memindai sertifikat SSL atau TLS yang digunakan situs Anda. Tak hanya mencari kesalahan pada konfigurasi sertifikat tersebut, tools ini juga memberitahu semua informasinya, termasuk tanggal kadaluarsa SSL, versi SSL, chipper, protokol yang digunakan, dan simulasi dari handshake. Selanjutnya adalah URL scan. URL scan adalah alat keamanan yang membatasi jenis permintaan HTTP yang akan diproses oleh layanan informasi internet dari Microsoft. Dengan memblokir permintaan HTTP tertentu, alat keamanan URL scan membantu mencegah permintaan yang berpotensi berbahaya untuk mencapai server. URL scan diimplementasikan sebagai filter IS API yang menyaring dan menganalisis permintaan HTTP saat layanan informasi internet menerimanya. Selanjutnya adalah tools untuk web server malware infection monitoring tools. Tools yang pertama adalah Qualys Guard Malware Detection Service. Tools ini merupakan teknik pendeteksi yang memungkinkan organisasi untuk dengan cepat memindai situs web dari malware dan kemudian memberikan perintah langsung dan otomatis bersama dengan pelaporan mendalam untuk memungkinkan identifikasi dan penyelesaian yang cepat. Fitur-fitur dari Qualys Guard Malware Detection ini meliputi yang pertama adalah pemindaian yang terukur dan akurat, dashboard yang terpadu, email dan peringatan zero day, pelaporan interaktif, tagging, dan manajemen terpusat. Sukuri. Selain memindai keberadaan malware, Sukuri SiteCheck juga memastikan bahwa server yang menjalankan situs web tidak mengalami error atau maupun dihujani oleh spam. Di samping itu, tools ini akan memberitahu jika website terkena blacklisting atau dimasukkan ke daftar hitam oleh layanan keamanan berikut ini. Yang pertama adalah Opera, Yandex, Systank, Asset, Secure Labs, McAfee, Norton Safe Web, dan Google Safe Browsing. Selanjutnya adalah Kutera. Kutera adalah perusahaan perangkat lunak dan layanan keamanan siber yang menghadirkan platform dan solusi teknologi untuk membantu organisasi memantau dan melindungi aset web mereka dari malware. Tools ini secara khusus akan mendeteksi ancaman keamanan berbasis web seperti eksploitasi, trojan, worm, kode shell, dan jenis software berbahaya lainnya. Selanjutnya adalah Web Inspector. Web Inspector adalah pusat pemandu yang memberikan akses cepat dan mudah ke rangkaian alat pengembangan terkait yang pernah disertakan dalam browser web. Tools ini akan membantu untuk memeriksa semua sumber daya dan aktivitas di halaman web dan menjadikan pengembangan lebih efisien pada macOS, iOS, dan tvOS. Selanjutnya adalah tools untuk web server security tools. Yang pertama adalah Qnetics Web Vulnerability Scanner. Tools ini mampu mendeteksi dan memberitahukan berbagai macam kerentanan dalam aplikasi yang dibangun pada berbagai platform seperti WordPress, PHP, ASP.NET, Java Framework, Ruby on Rails, dan lain-lain. Fitur utama yang ditawarkan oleh Qnetics Web Vulnerability Scanner ini yang pertama adalah teknologi AccuSensor, industri yang paling canggih dan mendalam pada SQL injection dan pengujian cross-site scripting, mendukung HTML5, aplikasi scanning komprehensif, baik untuk halaman single dan situs berbasis JavaScript, mendukung mobile website, dapat mendeteksi kerentanan blind cross-site script dengan layanan AccuMonitor, dapat mendeteksi otomatis kerentanan cross-site script berbasis DOM, alat pengujian penetrasi canggih seperti HTTP Editor dan HTTP Parser, fasilitas pelaporan ekstensif termasuk laporan kepatuhan PCI, dan fitur yang terakhir adalah multi-blurry dan petir scanner. Selanjutnya adalah Fortify Web Impact.
Fortify Web Inspect adalah alat pengujian keamanan aplikasi dinamis yang mengidentifikasi kerentanan aplikasi dalam aplikasi dan layanan web yang diterapkan. Kemampuan utama yang pertama adalah Secure DevOps with Automated DAST, kemudian as if compliance, kemudian crawl modern framework and API. Selanjutnya adalah manage AppSec risk at scale, kemudian ada SIF DAST left, dan terakhir adalah see the bigger picture. Selanjutnya adalah Retina CS. Perusahaan keamanan terkemuka di dunia menggunakan hasil penelitian terbaru dan teknologi inovatif untuk memastikan keamanan sistem jaringan Anda dan memberi Anda layanan yang paling kuat sebagai berikut. Komprehensif, penilaian kerentanan, pencegahan intrusi, solusi keamanan pelanggan. Fiturnya yang pertama adalah manajemen keamanan terpusat, yang kedua adalah penilaian kerentanan perangkat seluler, yang ketiga adalah built-in management patch, yang keempat adalah manajemen perbandingan aset, yang kelima adalah laporan teknis yang sempurna, yang keenam adalah penilaian risiko yang fleksibel, yang ketujuh adalah kumpulan informasi kerentanan yang kaya, dan yang terakhir adalah manajemen strategi yang fleksibel. Selanjutnya adalah NSScan. NSScan adalah alat untuk memindai dan mendeteksi kerentanan TLS secara efisien di server web target. Alat ini dapat mendeteksi 5 kerentanan TLS dan 3 primitif kriptografi lemah dan 1 opsi TLS. NSScan merupakan salah satu pemindai port paling cepat dan fleksibel untuk Windows. Ini dirancang khusus untuk memindai jaringan besar dan mengumpulkan informasi jaringan atau host terkait. Ini mendukung pemantauan jarak jauh, penggunaan daftar host dan port, profil opsi, penyetelan kecepatan dan akurasi, dan juga berisi threshold dan WIS yang bekerja sama dengan pemindai. Selanjutnya adalah NetIKey Secure Configuration Manager. NetIKey Secure Configuration Manager membantu melindungi data sensitif dengan memungkinkan Anda menerapkan kebijakan keamanan di seluruh sistem penting. Solusi ini secara proaktif menilai konfigurasi sistem berdasarkan persyaratan, peraturan, dan kebijakan keamanan organisasi Anda. Memberitahu tim tentang contoh di mana konfigurasi sistem menyimpang dari kebijakan, membantu mereka memperbaiki kesalahan konfigurasi sebelum mengakibatkan pelanggaran, keamanan, atau audit yang gagal. Fiturnya yang pertama adalah kepatuhan luar biasa dan pengetahuan praktik terbaik untuk menyederhanakan proses peraturan konfigurasi sistem yang sesuai. Yang kedua adalah dukungan platform dan aplikasi yang luas, termasuk Microsoft Windows dan yang lain-lain. Juga didukung oleh perangkat dari jaringan Cisco System dan Juniper Networks. Kemudian pengiriman otomatis kerentanan ancaman dan informasi patch terbaru. Yang keempat adalah penjualan laporan. Yang kelima adalah sistem operasi agen atau tanpa agen, database, dan penilaian aplikasi. Kemudian adalah kemampuan manajemen pengecualian bawaan. Dan yang terakhir adalah validasi security, content automation protocol. Selanjutnya adalah SAIN Scanner. SAIN adalah penilaian kerentanan komersial dan sistem penetrasi. Ini awalnya dikembangkan pada akhir tahun 1990-an sebagai alat UNIX gratis berdasarkan pemindaian SITAN open source. Kemudian menjadi komersial dan diperluas ke seluruh rangkaian alat untuk deteksi kerentanan, eksploitasi, dan manajemen aset. Ini tersedia di berbagai platform termasuk alat sandbox yang dihosting di cloud atau SainCloud. Pesaing teratas termasuk Nessus, Nextpost, dan Qualys Guard. Selanjutnya, Infiltrator. Infiltrator adalah pemindaian keamanan jaringan untuk mengetahui kerentanan, eksploitasi, dan perhitungan informasi. Penyusup dapat mengungkap dan membuat katalog sejumlah besar informasi di komputer yang dipindai, seperti perangkat lunak yang diinstal, share pengguna, drive, perbaikan terbaru, informasi NetBIOS, dan SNMP. Penyusup dapat mengaudit kata sandi dan kebijakan keamanan setiap komputer, memberitahu Anda kapan perubahan harus dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Semua ini dapat dibuat menjadi laporan yang ramping dan mudah dibaca oleh pembuat laporan.
Next. Sekian presentasi mengenai security tools dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai topik penetration testing atau pen testing. Adapun kami anggota dari kelompok 8 yaitu Laura Elizabeth Sinaga, kemudian saya sendiri Devita Yolanda Tampubolon, Elita Junita Siregar, Mikael Yeriko Enaksiaan, Jumadi Herianto Damanik, serta Santi Sandrina. Adapun pembahasan yang akan dilakukan pada presentasi ini yaitu yang pertama mengenai apa itu pen testing, kemudian mengapa pen testing penting, setelah itu tahapan dari pen testing, kemudian pelaksanaan setelah pen testing, kemudian jenis-jenis dari pen testing dan tools pen testing, serta terakhir untuk dengan kesimpulan. Yang pertama, apa itu pen testing? Pen testing sendiri merupakan kegiatan atau upaya untuk mengevaluasi keamanan organisasi dengan mencoba mengeksploitasi kerentanan secara aman. Nah, kerentanan ini mungkin ada dalam sistem operasi, layanan dan kelemahan aplikasi, konfigurasi yang tidak tepat, atau perilaku pengguna akhir yang dapat memiliki resiko. Selanjutnya, mengapa pen testing itu penting? Secara umum, mengapa pen testing itu penting? Itu bertujuan untuk mencari vulnerability dari sebuah sistem. Vulnerability atau celah-celah keamanan dari sebuah sistem dapat diketahui melalui eksploitasi pada sistem tersebut. Selanjutnya, tahapan pada pen testing. Tahapan pertama pada pen testing itu yaitu planning dan preparation. Jadi pada tahapan ini kita harus tahu jenis pengujian apa saja yang perlu kita lakukan pada sistem kita. Kemudian siapa yang akan mengetahui pengujian yang berjalan, berapa banyak informasi yang diakses, dan detail penting lainnya yang memastikan pengujian berhasil. Selanjutnya, tahapan yang kedua itu discovery. Jadi pada tahapan ini dilakukan pengintaian pada target, seperti alamat IP address untuk mengetahui firewall dan koneksi lainnya. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu penetration attempt and exploitation. Setelah mengetahui target, para pentester dapat mulai mencoba menyusup ke lingkungan, mengeksploitasi kelemahan keamanan, dan menunjukkan seberapa dalam jaringan yang bisa mereka masuki. Selanjutnya, yang keempat adalah analysis and reporting. Pada tahap ini, pentester harus membuat laporan yang mencakup seluruh detail pada langkah dan proses untuk dapat menembus sistem kelemahan dan keamanan apa yang ditemukan, informasi terkait lainnya yang ditemukan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya clean up and remediation. Dalam tahapan ini, pentester tidak boleh meninggalkan jejak dan harus kembali melalui sistem dan menghapus semua artefak yang digunakan selama pengujian karena dapat dimanfaatkan oleh penyerang nyata di masa mendatang. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah retest. Hal ini dilakukan untuk memastikan remediasi organisasi efektif dengan cara menguji lagi. Selain itu, lingkungan IT dan metode yang digunakan untuk menyerang akan terus berkembang sehingga diharapkan kelemahan baru akan muncul. Selanjutnya, selanjutnya, pelaksanaan setelah pentesting. Yang pertama ada review dan diskusi hasil dari pentesting.
pentester akan memberikan laporan menyeluruh dengan informasi yang berharga. Laporan ini akan mencantumkan ikhtisar langkah yang dilakukan selama pengujian. Hasilnya juga biasanya mencakup daftar induk masalah yang perlu ditangani. Dari laporan yang dibuat akan dilakukan analisis lebih lanjut. Yang kedua adalah validasi implementasi dengan pengujian ulang. Pengujian ulang yang dilakukan untuk memastikan perbaikan yang dilakukan. Banyak temuan yang ditemukan saat melakukan pentesting, termasuk tingkat keparahan temuan itu. Tingkat keparahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa mudah dieksploitasi, tetapi juga oleh potensi dampak yang akan terjadi jika dieksploitasi, serta kemungkinan dieksploitasi. Sebelum melakukan pengujian ulang, perlu untuk meninjau dengan tepat pada pentest sebelumnya. Dan terakhir, memasukkan temuan ke dalam strategi keamanan jangka panjang. Pentesting akan mengungkapkan kelemahan keamanan, dan hal ini dapat mempengaruhi strategi keamanan. Hasil akan mengungkapkan kebutuhan untuk melakukan audit keamanan pihak ketiga dalam memastikan vendor tidak menimbulkan risiko yang perlu. Kemudian, uji organisasi atau perusahaan secara teratur. Pentesting harus sering dilakukan untuk memastikan akan mengurangi risiko cyber. Selanjutnya adalah jenis-jenis pentesting. Adapun jenis-jenis pentesting yang pertama adalah web application test, di mana dalam hal ini akan memeriksa keamanan keseluruhan dan potensi risiko aplikasi web, termasuk kesalahan pengkodean, autentikasi atau otorisasi yang rusak, dan kerentanan injeksi. Yang kedua adalah network security test. Dalam hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan jahat dengan menemukan kelemahan sebelum penyerang melakukannya. Di mana pentesting dalam hal ini berfokus pada pengujian keamanan jaringan dengan mengeksploitasi dan mengungkap kerentanan pada berbagai jenis jaringan perangkat terkait seperti router dan saklar. Yang ketiga adalah cloud security test. Cloud security test ini berguna untuk merancang dan melakukan pengujian keamanan cloud untuk sistem dan aplikasi berbasis cloud, di mana pentesting cloud akan memvalidasi keamanan penerapan cloud, mengidentifikasi risiko dan kemungkinan keseluruhan untuk setiap kerentanan, serta merekomendasikan cara meningkatkan lingkungan cloud. Yang keempat adalah IoT security test, di mana pentesting mempertimbangkan nuansa perangkat IoT yang berbeda dengan menganalisis setiap komponen dan interaksi di antara mereka. Dengan menggunakan metodologi berlapis, di mana setiap lapisan dianalisis, pentesting dapat menemukan kelemahan yang mungkin tidak diperhatikan. Dan yang terakhir adalah social engineering. Social engineering merupakan taktik pelanggaran yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan akses atau informasi yang akan digunakan untuk tujuan yang jahat. Contoh paling umum dari hal tersebut dapat dilihat dalam penipuan phishing, di mana pentesting akan menggunakan alat phishing dan email yang disesuaikan dengan organisasi untuk menguji mekanisme pertahanan, kemampuan deteksi dan reaksi, serta menemukan karyawan yang rentan dan langkah-langkah keamanan yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu tools pentesting. Yang pertama itu adalah Nmap atau singkatan dari Network Mapper, yang merupakan sebuah tool yang bersifat open source yang mana digunakan secara khusus untuk eksploitasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Kemudian Nmap ini digunakan untuk pemindaian port, identifikasi OS, melacak router, dan pemindaian kerentanan. Selanjutnya Nessus merupakan sebuah software scanning yang dapat digunakan dalam mengaudit keamanan sebuah sistem seperti vulnerability, misconfiguration, yang berfungsi untuk memonitoring lalu lintas jaringan, dan Nessus ini berbasis jaringan tradisional. Selanjutnya, kesimpulan.
Jadi penetration testing ini ialah proses mengevaluasi keamanan organisasi dengan mengeksploitasi kerentanan dengan cara penyerang dapat mengeksploitasi mereka dan dengan mempertahankan serta mendokumentasikan prosedur serangan. Selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.